Record belum? Oke. Nih. Oke. Nah, setelah tadi kita di apa ordinal, sekarang kita menuju ke multinomial. Nih, bedanya ordinal dan multinomial. Kalau ini multinomial, ya, ini kita memiliki lebih dari dua choice, dan di mana lebih dari dua choice ini adalah non ranking. Ini merupakan sebuah klasifikasi. Nah, sebenarnya contohnya adalah kalian suka preferensi ini biasanya apa eh, TA-TA dari dari MPP, mahasiswa MPP. Ya sebetulnya ya banyak bimbingan itu saya kali ini semester 5 ya, semester 3. Mungkin masih agak lama lagi ya. Tapi ya gitulah ya. Eh, Preferensi tentang apa gitu. Preferensi. Nah, ini kan tergantung konteks juga ya. Boleh atau tidaknya gitu. Kemudian tergantung dari konteks yang mau dijalankan. Kita mau lihatnya dari sebuah konteks. Nah, konteks yang dimaksud itu seperti apa? Eh, Seumpamanya suka rumah yang Skandinavia, modelnya Skandinavia, atau apa tuh minimalis, atau eh, apa tadi ya minimalis, ya gitu-gitulah ya nama rumah-rumahnya. Oh ya Skandinavia minimalis, modern, industrialis. Nah ini rumah belum jadi ini ya industrial ya, industrial. Nah ini kita jadikan sebuah eh, angka 1, 2, 3, 4. Dan ingat angka ini bukanlah merupakan sebuah ranking. Nah, eh, ya, jadi kita punya values ini ya. Katakanlah kita punya angka 0 tadi ya 1, 2, bla 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 sampai dengan C, ya di mana C adalah positif integer tadi ya 1, 2, 3, 4. Nah, kita juga akan bisa membuat sebuah em, sebuah sebuah likelihood function. Berarti kalau kita langsung ke kasusnya tadi ya 1, 2, 3, 4. Kalau kita punya seperti ini, berarti kita akan mencari probability Y sama dengan 1 given X sama dengan sum prop. Sama juga Y sama dengan 2 given X sama dengan sum prop. Dan seterusnya. Yang artinya di sini, ya probability Y kurang dari 1, X adalah 0, dan probability Y lebih dari 4, given X itu sama dengan 0 juga. Probability-nya ada di sini. Sama seperti di order, kita akan punya profit dan juga logit, karena sifatnya kita bisa membuat probability, katakanlah orang milih 2 ya. Y sama dengan 2, given X sama dengan sum probability. Probability Y tidak sama dengan 2 given X sama dengan 1 NP. Oke, sekarang kita set menggunakan CDF apa? Ini jelasnya CDF normal, dan ini CDF. Di sini tidak ada rankingan ya. Sekali lagi nggak ada rankingan ya, sehingga eh,
Ini tidak ada ranking-rankingan sehingga perbedaan dengan order itu adalah di O profit ataupun O logit dan M profit maupun M logit itu adalah no no cut points. Ya, ya no cut points ya. Ya, no cut points. Nah, kalau lihat tadi di apa kalau siapa aduh order ya order itu kan gini order ini satu ini nol. Nah, dia dibagi itu ini sekian probability ini sekian. Nah, jadi ini C2 ini C1 ini pembatasnya ini rank satu ini rank 2 ini adalah rank 3 ya bisa dibuat. Nah sedangkan di dalam multinomial karena memang kita membuat klasifikasinya sendiri-sendiri maka maka kita akan membuat CDF-nya juga sendiri-sendiri, tetapi kemudian saling berlawanan, ya. Tetap namanya probability, sum of the probability sama dengan satu. Ya. Hanya saja satu ini dibagi menjadi beberapa, ya. Katakanlah kita punya tiga, dibagi menjadi tiga. Probability of choose one, probability of choose two, dan probability choose three. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini nilainya berapa, ini nilainya berapa, ini nilainya berapa, ya. PR1 katakanlah, PR2, dan ini adalah PR3. Kalau dijumlah, PRI sama dengan 1. Jadi ketika berada di sini, ini sekarang adalah PR3 ya. Ini tetap, nah ini ini PR2 nih, sorry. PR2, ini PR3, ini adalah PR. Ketika cross pun juga seperti itu, ataupun di sisi ini, ya, ya kita jadi mapping ya, disebar probability-nya, ya, antar pilihan-pilihan. Nah, kenapa seperti itu? Ya, sekali lagi, balik sifatnya ini bukanlah sebuah merupakan ranking ya. Kalau kita ngomong ranking, ya, berarti katakanlah Anda punya IP gitu ya. Ini logikanya, GPA, ya, itu 1 sampai 4. Ketika Anda mendapatkan GPA atau IPK 3,5, makanya Anda sudah di stay 3,5. Whatever, uh, you doing, given your ability, cognitive, knowledge, dan sebagainya, Anda ada di 3,5 IPK-nya. Nah, 3,5 golongannya, maksudnya katakanlah tadi kayak kumlot ya, kumlot berarti Anda di nomor 4. Nah, Anda tidak punya, terus kemudian apakah Anda mau di tempat yang lain gitu ya? Caranya gimana? Nah, kan eh, caranya gimana ya? Belajar dengan keras lebih tinggi. Atau nggak usah banyak belajar biar turun ya? Bisa saja bisa. Nah, tetapi ini adalah sebuah mengasumsikan ini ada sebuah pilihan yang ya sudah Anda itu ya given your capabilities bla 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 ranking Anda itu berada di situ. Nah, beda dengan ketika kita ngomongin pilihan. Ya, 1, 2, 3, 4. Ya, Anda ketika memilih tadi suka Skandinavia, mungkin ya suka Skandinavia. This is Skandinavia adalah the most preferred. Bukan artinya Anda tidak suka yang lain,
Ya. Tetapi probability Anda untuk suka yang lain tidak sebesar Anda suka yang nomor satu. Ataupun ketika nomor tiga Anda pilih tidak seperti nomor satu atau nomor dua dan seterusnya. Inilah yang membedakan antara order dan multinomial. Ya, ketika kita berada di multinomial, analisis multinomial, maka eh, ini akan saling mengisi probability dengan sum of the probability sama dengan satu. Ya, ya tidak eh, terlepas dari seperti yang lain juga kita perlu marginal effects di sini di DX. Ya, kita perlu di DX karena eh, apa kita membuat sebuah modifikasi terhadap fungsi probability ya yang akhirnya kita juga harus memodifikasi dulu jadi yang lain. Oke, ya, beri saya menuju ke ini ya tutorial ya order multinomial logit ataupun probability sama saja ya kalau tadi pun juga seperti profit maupun logit juga sama ya. Ini kan saya menggunakan O logit ya. Saya mau menggunakan O profit pun bisa. Ya sama aja. Yang perlu kita cek adalah ya gede yang mana. Kalau dia dari log likelihood-nya ingat ya rules-nya ya. Kalau pakai log likelihood langsung boleh asalkan anunya sama. Apa? Eh, eh, jumlah parameternya sama, jumlah variabel independennya sama. Oke, sekarang kita menuju ke multinomial. Kita pakai punyanya orang. ICLE, HSP Dimo, Wah, General Academic Vocation. Nah, kita akan coba cek ke situ. Ya. Kalian clear dulu ya semuanya di sini. Clear dan jika CLS biasanya saya lakukan. Kita menggunakan ini. Langsung masuk ke command window. Oke. Di sini ada 13 variabel. Kemudian 200 observasi. Oke. Size-nya cuma 977K, kecil ya. Jadi kita punya, oh tadi sama ya. Oh, kok sama? Apa yang membedakan? Program, test, program, school type, reading score, writing score, math score, science score, social, apa ini? Social studies science, score, social studies score, honors apa ya? Awards, CID itu apa lagi? Wah, sepertinya enggak ada. Oke, ini kayaknya bisa kita olah adalah ini juga ya. Nah, ini type of program. Nah, oke, preferensi orang untuk menuju ke sebuah program. Ingat di sini kita punya General Academic Vocation. Oke, anggaplah punya 3 stream ya. Kalau di Indonesia itu kan punya 2 stream ya, akademik dan vocational ya. Ya, anggaplah satu negara punya 3 seperti itu. Nah, program. Oke, kita punya seperti ini. Nah, kita lihat ya. Eh, komen adalah M ya, pakai depannya M, logit ataupun profit. Ya, kita lihat apa preferensi orang untuk memilih program ketika kuliah. Dilihat dari apanya, perempuan, sesnya, apalagi di sini ya. Kita lihat reading score, writing score, math score, science score, social studies score, honors, award, honors dan award itu, honors.
Apa ya bedanya? Enroll hours ya. Honors. Um, apa ya? Honors and award. Nggak tahu deh ya. Oke, semakin banyak award, honors, dan udahlah, nggak tahu lah. Oke, kita kasih faktor variabel seperti ini. Langsung kita enter. Nah, ini Izin menjawab, Pak. Itu apa? ANS tuh kayak kelas akselerasi gitu kalau di Google. Honors ya. Ya, jadi dia ngambil kelas honors apa enggak gitu. Berarti anu ya, anak Excel atau bukan gitu ya. Pak. Oke, sip, sip. Terima kasih. Nah, jadi kita lihat di sini ya, di dalam em, multinomial di sini pasti akan ada kan kita lihat ya program tadi itu kan isinya tiga, general, academic, vocational. Salah satu dari pilihan-pilihan tersebut akan menjadi sebuah base outcome. Apa itu base outcome? Berarti yang akan dibandingkan sama seperti kita membuat sebuah faktor variabel di sini. Ya, base outcome. Istilahnya base outcome. Eh, Tentu ketika ada satu set pilihan ya seperti itu. Kalian mau juga ya cewek, cowok mau ngejar pasangan, nyari pacar gitu kan. Ya pasti yang dilihat ya. Dan yang make sense dengan itu. Ya, mungkin cewek-cewek suka hiung-hiung itu tapi nggak bisa dicapai ya ya sudah kan misalnya hiang-hiang yang ada di sekitaran kalian juga diembat juga toh. Terus yang cowok juga gitu nyari yang apalah itu Korea Korea plastik nggak ada diambilnya ya sudah lah yang ada di Indonesia udah. Nah, ketika memilih sesuatu ya ini kan preferensi kita tidak mengatakan bahwa ya sekali lagi ini bukan cantik jelek apa gitu ya namanya yang milih kayak gitu kan ya yang cocok lah pokoknya namanya cocok kan belum tentu yang kalau kita membuat ke skala itu jadi konteksnya beda ya antara skala yang nantinya akan menjadi ranking. Yang ini perbandingan belum tentu nih general ini tuh lebih jelek daripada vocation daripada akademik ataupun sebaliknya ya akademik lebih bagus akademik paling jelek vocational paling bagus paling jelek no it's just a preference it's just a preference ya kalau di dalam teori preferensi preference eh, dilakukan pilihan dilakukan atas dasar preferensi ketika pilihan itu memberikan utilitas yang paling tinggi. Nah, kita juga identifikasi di sini utilitas yang paling tinggi ya, itu diberikan kepada vocation, academic, general, dilihat dari faktor apa variabel X-nya, demografinya kah, apanya gitu. Jadi kita akan mengidentifikasi sini mengelompokkan, let's say female lebih suka yang mana sih? Atau male lebih suka yang mana ya? Balik-balikan. Dan nah, dari mana kita mengidentifikasinya? Ya, dari salah general di sini positif, dia tidak signifikan. Oke. Female di vocation positif tidak signifikan. Nah, biasanya kalau tidak signifikan itu berarti antara female apa genders itu nggak matters ya terhadap preferensi untuk mau kuliah di general academic atau vocation. Ya, ya tidak bisa kita mengatakan secara strict begitu ya, secara strong conclusion bahwa oh kalau cewek itu cenderungnya dari sana atau mungkin seperti seperti stigma di zaman saya mau kuliah dulu ya atau mungkin sampai sekarang juga. Wah, cewek kok sekolahnya di teknik, atau cewek kok sekolahnya di elektro, ya kenapa gitu kan? Atau cowok kok tata boga gitu ya, ya kenapa gitu kan? Nah, udah seperti oke, kemudian kita lihat lagi dari sisi ini faktor variabel kita skip dulu ya, yang signifikan, math ya sini.
math negatif. Oke. Nah, negatif itu adalah negatif toward pilihan terhadap general compared to akademik. Artinya adalah orang yang semakin tinggi nilai matematikanya ini justru tidak menyukai ya, cenderung tidak menyukai general. Dan kalau kita bandingkan general versus akademik, maka dia akan milih akademik. Ya, kalau math itu jelas. Kalau math di sana ada orang matematikanya bagus, di sana ada dua pilihan general akademik, clear cut. Pilih ke akademik. Nah, science score. Nah, ini beda. Tadi negatif, ini positif. Dan signifikan. Science score jelas, general atau akademik? General. Orang science, saya punya science score tinggi ya, bukan orang science ya. Oke, jadi kita di sini menemukan ada math, ada science. Nah, ini kita juga lihat di sisi vocation. Biasanya kayak gitu-gitu pair ya. Math, negatif juga di vocation. Berarti jelas nih, orang-orang matematik itu sukanya ada di akademik. Nah, dia melanjutkan kuliah. Nah, sorry. Kalau dia melanjutkan kuliah, kecenderungannya orang-orang yang matematikanya tinggi akan menuju ke akademik. Well, again, this is just a preference. Ya, ya. Ya, meskipun saya suka ngata-ngatai kalian juga ya, ya memang apa kadang-kadang ya agak susah itu ya vokasi dan sebagainya. But it doesn't mean bahwa saya akan mengatakan yang Anda itu tidak sukses lah atau apalah kalah lah enggak ya. Ya semoga kalian tahu juga ya. Ini hanya ini pun juga hanya me, memetakan gitu ya. Bahwa kelompok-kelompok apa yang cenderung masuknya ke fakultas itu atau bidang studi itu ya di akademik, vocation maupun ya. Nah, artinya di sini nanti juga bisa untuk eh, apa ranah kebijakan selanjutnya ya, yaitu sebagai contoh oh kalau kalau kayak gitu berarti ketika program studi atau fakultas atau apa itu melakukan eh, pe, apa ya, promosi lah promosi. Nah, kan dulu kan mungkin juga seperti itu ya oleh BK atau BP namanya berbagai macam ya. Yaitu yang kelompok IPA dikasih apa pengarahan lah bisa dibilang seperti itu. Wah ini dari fakultas fakultas ini nanti ngananya ke anak-anak IPA, apa anak-anak IPS. Nah kan berguna untuk seperti itu. Dalam konteks ini loh ya. Jadi lagi. Oke. Nah kemudian sains itu lebih ke vocation daripada ke akademik. Jadi jelas orang-orang yang punya science score tinggi itu nggak ke akademik, ya, either dia ke general atau ke science. Nanti kita bisa bandingkan juga ya antara science. Ya, tapi kalau dilihat dari signifikansinya ya sini science itu berapa 0,6, 0,06 dan 0,052. Di sini 0,1, 0, berarti ada kecenderungan lebih ke mana general paling tingginya. Tapi bukan berarti ke vocation itu nggak ada antara bisa jadi antara vocation dan juga general itu akan cenderungnya sama jumlahnya ya. Mungkin beda-beda dikit. Oke. Kemudian sosial apa ini? Social study score. Nah, ini wah justru nggak vocation cenderungnya ke kalau ada vocation akademik, milihnya ke akademik. Nah, kalau general dan akademik ini nggak ada beda. Artinya orang sosial study score-nya tinggi, maka dia nggak akan ke vocation. Dia akan either ke akademik ataupun general. Nah ini yang sama, mungkin kalau kita bandingkan ya dengan base outcome-nya itu adalah vocation ataupun general, maka sains ini nantinya nggak signifikan ya, karena pembandingannya dengan sesuatu yang ya sama seperti ini ya, social science score, social studies score.
Honors, honors nggak ada juga, awards nggak signifikan juga. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat di SES, ya, Social Economic Status. Di sini yang pertama adalah high. Kita bandingkan nih, high ini kan di SES satunya kan adalah, jadi dua kali perbandingan. Karena adalah low. Orang high dengan orang yang memiliki ya kaya lah gitu bisa dibilang orang kaya itu lebih tidak ingin masuk ke lingkup general dibandingkan orang yang miskin. Oke. Ya, dan itu signifikan. Yang artinya terus lalu mereka kemana? Nah, karena dia signifikan di sini ya dan negatif untuk generalnya maka dia bandingannya ke akademik. Ya, orang-orang kaya itu masuknya akademik. Nah, gitu. Jadinya masuknya akademik. Hai nggak signifikan. Nah, berarti nggak signifikan toh. Kalau nggak akademik, ya vocation. Gitu. Bukan general pokoknya. Nah, kita bandingkan lagi. Orang-orang middle, itu kemana? Ke vocation. Tidak ke akademik. Middle di sini tidak signifikan terhadap akademik. Nah, berarti orang-orang middle itu banyakkan ke vocation. Banyakkan ke vocation. Ya, jumlahnya general dan akademik sedikit. Tapi mereka relatif berimbang. Jumlah high kebanyakan kemana? Ke akademik atau vocation. Ya, ke akademik atau vocation. Tapi yang jelas tidak banyak di general. Nah, academic vocation berapa jumlahnya? Ya, ada sih beda tapi nggak signifikan. Nah, kalau dia dari tapi nggak bisa ya. Itu negatif Pak, mungkin jadi dikasih ya nggak bisa seperti itu. Oke, jadi ini adalah pemetaan orang-orang yang mau masuk ke program-program. Oke, kita juga bisa melakukan di DX juga. Tapi di DX-nya akan ruwet ya bacanya ya, akan panjang sekali. Intinya adalah kalau female, ya dia akan menuju ke satu, dua atau tiga di vocation dan seterusnya tadi. Ya, ini akan menuju ke dia akan menuju ke kalau female itu ya tersebar kemana-mana lah ya. Oke, ini SES yang akan jadi base outcome untuk SES 2 dan SES 3. Oke, SES 1 cenderungnya ke mana? Yang jelas nggak ke, sorry. SES 2 cenderungnya ke mana? Jelasnya nggak ke satu, tapi ke tiga. Orang-orang middle nih. Oke, ini jelasnya nggak ke satu, ke ke program satu tadi. Dan ini ada probability semua ya. Lagi yang menarik, math, math itu yang jelas nggak ke satu. Oke, kedua, ya bayangkan kedua. Dan nggak ke yang ketiga, ke vokasi. Science, eh, science, dia akan menuju ke uh, apa general, yang jelas dia nggak menuju ke vokasi, dan dia susul lah perimbangannya antara general dan vocation. Nah, seperti itu juga yang lain. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Oke, jika tidak, mungkin seperti itu. Kita nanti akan pekan depan akan coba ulang lagi juga review semua-semuanya. Dan juga besok kalian ada tutor ya, ya ekonometrik lah 2 hari penuh. Oke, kalau gitu ya eh, cukupkan kita di sini. Wah, berarti 19. Oke ya, kita ketemu lagi pekan depan ya. Selamat. Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Yang terkait tugas akhir itu kalau nggak salah di PPT pertemuan pertama tuh ada terkait inferensial itu Pak analisis. Nah itu tuh nanti tetap di sampai akhir sampai regresi berganda akhir gitu atau Ya, cukup analisis inferensialnya aja atau bagaimana gitu Pak? analisis inverse kan gue juga bikin model atau penarikan kesimpulan, membuat sebuah model. Modelnya ya model yang kita pelajari selama 1 semester ini. Oh, tapi habis sudah apa namanya kan itu kan berarti kayak sampelnya sudah bisa mewakili populasi gitu ya Pak? Ya, itu lebih baik. Nah, berarti setelah itu, misal kita udah dapat yang mewakili, lantas dilanjutkan sama regresi-regresi begitu, Pak.
tetap Iya, sampai akhir. pembuatan model. Intinya pembuatan model, tidak harus selalu regresi. Oh, enggak, Pak. Regresi itu salah satu cara. Oke, oke, gitu ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke, kayak itu.